warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Arum Puspita Pertiwi. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang materi taksiran atau pembulatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menghitung taksiran bilangan ke satuan terdekat. Yang kedua, menghitung taksiran ke puluhan terdekat. Yang ketiga, menghitung taksiran ke ratusan terdekat. Dan yang keempat, menghitung taksiran ke ribuan terdekat. Taksiran atau pembulatan akan memudahkan anak-anak dalam operasi hitung bilangan. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas taksiran bilangan kesatuan terdekat. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan untuk taksiran ke puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, anak-anak, ada beberapa macam taksiran atau pembulatan bilangan. Yang pertama adalah taksiran atau pembulatan ke atas, dan taksiran atau pembulatan ke bawah, dan yang ketiga taksiran atau pembulatan terbalik. Apa bedanya? Untuk taksiran atau pembulatan ke atas itu nanti bilangan akan diubah ke bilangan dengan nilai yang lebih besar atau di atasnya. Sedangkan taksiran atau pembulatan ke bawah itu akan menjadi bilangan yang bernilai lebih kecil. Yang ketiga, taksiran pembulatan terbaik, yaitu dengan melihat bilangan itu sendiri dan melakukan penaksiran ke bilangan yang terdekat. Jadi bisa jadi yang terbaik itu bisa jadi ke atas atau ke bawah. Tapi kalau ke atas jelas nilainya akan menjadi lebih besar. Tapi kalau ke bawah nilainya akan menjadi lebih kecil. Baik, kriteria pembulatan bilangan kesatuan terdekat itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas itu terdiri dari 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, dan 0,5. Untuk kriteria atas, bilangan di depan koma akan ditambah dengan nilai 1. Sedangkan untuk kelompok bagian bawah itu terdiri dari 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, dan 0. Untuk kriteria kelompok bawah, bilangan di depan koma akan ditulis tetap atau ditambah dengan 0. Ingat anak-anak, berapapun bilangannya, kalau ditambahkan 0 maka hasilnya akan tetap bilangan itu sendiri. Nah, sekarang kita mulai ke langkah taksiran ke satuan terdekat. Langkah yang pertama, kita perlu mengenali nilai tempat bilangan. Anak-anak sudah pernah mempelajari tentang nilai tempat bilangan sejak anak-anak duduk di kelas 2. Nah, sekarang kita tinggal mengulang sedikit saja. Ini Ibu punya angka 56,7. Kita akan mulai mengenali nilai tempatnya satu persatu. 5 itu menempati nilai puluhan. Maka nilai 5 itu berarti 50. Kemudian 6 itu menempati nilai satuan. Maka nilainya adalah 6. Kemudian 7 menempati nilai per sepuluhan karena 7 ini berada di belakang koma. Maka nilainya adalah 0,7. Di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mempelajari tentang pecahan desimal, di mana 0,7 itu sama dengan 7 per 10. Itu alasan kenapa 7 disebut menempati nilai per sepuluhan. Sampai di sini harapannya anak-anak sudah paham.
Kemudian, langkah yang kedua adalah lihat angka persepuluhannya. Tadi kita sudah tentukan angka persepuluhannya ditempati oleh angka 7 atau bilangan 7. Lalu yang ketiga, kita lihat kriteria taksiran pembulatan. Nah, tadi anak-anak kan sebelumnya sudah mempelajari ini ya, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5. Ini masuk ke kelompok atas, ya kan? Sehingga nanti nilai di depan koma ini 56 ini nanti bisa ditambah dengan angka 1. Sedangkan 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 dan 0 itu termasuk kelompok bawah. Nah, kalau kelompok bawah, maka angka yang di depan koma, angka yang ada di depan koma nanti akan tetap atau ditambah 0. Ya, ditambah 0. Maka 56 kalau ditambah 0 maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Ya, bilangan 56. Oke, kita lanjut. Langkah yang keempat adalah melakukan pembulatan ke atas, ke bawah, atau yang terdekat. Ingat tadi kalau ke atas, maka nilainya akan menjadi lebih besar. Sedangkan kalau ke bawah, maka nilainya akan menjadi lebih kecil. Dan yang terdekat ini harus melihat kriteria. Nah, kriterianya mana? Yang ini tadi yang yang di slide sebelumnya. Nah, ini anak-anak harus perhatikan ini kalau mau melakukan pembulatan ke yang terdekat. Oke, kita lanjut. Baik anak-anak, kita akan coba menghitung soal yang tadi, yaitu 56,7. Nah, kita akan coba dulu menghitung ke taksiran atas. Nah, kalau taksiran atas maka nanti akan ditambah dengan 1. Oke, kita coba dulu ya yang atas dulu. Nanti setelah ini kita ke taksiran bawah dan taksiran yang terbaik. Yang taksiran ke atas, kita tulis dulu 56,7 itu asalnya dari 50 ditambah 6 ya, ditambah 0,7. Ingat, karena 7 ada di belakang koma, maka nilainya adalah 0,7. Nah, terus langkah yang kedua adalah lihat angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya 0,7. Lihat kriteria taksiran pembulatan. Karena kita mintanya ke taksiran atas, maka ini tanda ini ya seperti sama dengan tapi agak meliuk. Nah, ini namanya taksiran mendekati. Ini sama dengan 50 ditambah 6 ditambah. Nah, ini 0,7 karena diminta ke taksiran atas, maka 0,7 ini diganti dengan nilai 1. Hasilnya berapa? Ya, kita tinggal hitung. 50 ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 57. Nah, ini taksiran atasnya. Lalu kita akan coba ke taksiran bawah. Nah, kita ke taksiran bawah masih dengan angka 56,7. Nah, ini tadi sama, 56 itu asalnya dari 50 ditambah 6 ditambah 7. Kenapa? 50 ada di puluhan, maka nilainya adalah 50.
6 menempati tempat satuan, maka nilainya 6, dan 7 menempati nilai persepuluhan, maka nilainya 0,7. Maaf, ini Bu Arum salah, 0,7. Oke, setelah itu kita hitung penaksirannya. 50 ditambah 6. Nah, ini bilangan persepuluhannya nanti kita akan taksirkan ke bawah, sehingga ini 0,7 ini diganti dengan angka 0 karena ke bawah. Ya, maka 50 ditambah 6 ditambah 0 itu hasilnya adalah 56. Nah, ini adalah taksiran ke bawahnya. Perhatikan, dari 56,7 nilai asalnya itu ini 56,7. Ketika ditaksirkan ke atas, nilainya menjadi 57. Ya, kalau ditaksirkan ke bawah, nilainya adalah 56. Nah, kita lihat taksiran terbaik. Taksiran terbaik adalah taksiran yang paling mendekati. Entah itu ke bawah, entah itu ke atas, yang penting paling mendekati. Nah, yang paling mendekati maka harus kita lihat atau harus kita ingat tentang kriteria. Oke, kita tulis lagi, nak. 56,7 sama dengan 50 ditambah 6 ditambah 0,7. Kita lihat, kita lingkari 0,7-nya karena yang dilihat adalah yang persepuluhan. Ingat, kalau kesatuan maka yang dilihat adalah yang persepuluhan. Nih, yang persepuluhan. Persepuluhannya nilainya adalah 0,7. Nah, kita hitung sekarang. Kita lihat 0,7 itu, lihat kriteria. Yuk, kita ke sini. Kita bingung di sini. 0,7 itu masuk yang mana? 0,7. Oh, 0,7 itu ada yang di atas, Bu. Ada di kelompok atas. Ini Bu Arum lingkari ya. 0,7 itu masuk ke atas, sehingga 0,7-nya nanti diganti dengan plus 1. Nah, ini tinggal kita tulis 50 plus 6 plus 1, sehingga 56,7 itu mendekati 57. Kita buat tabelnya sekarang. Bilangan. Terus ini penaksiran atas, penaksiran bawah. Yang ini penaksiran terbaik. Nah, ini kita buat tabel. Sederhana saja untuk membuktikan bahwa nilainya nanti akan berubah. Bilangan awalnya adalah 56,7. Sedangkan penaksiran atas, yang ini penaksiran atasnya adalah 57. Komanya hilang, nak. Tinggal bulat, bilangan bulat, yaitu 57. Terus penaksiran bawahnya itu adalah 56. Sedangkan penaksiran terbaiknya adalah 57. Bu, kok penaksiran terbaik dengan penaksiran atasnya sama? Tidak apa-apa, berarti yang terbaik untuk angka 56,7 ini adalah ditaksirkan ke atas. Begitu. Sedangkan yang penaksiran bawah nilainya yang tetap adalah nilai yang ada di depan koma. Nih, angka yang di depan koma itu adalah 56. Ini tetap 7-nya jadi hilang kalau penaksiran bawah. Ya, harapan Bu Arum sampai di sini anak-anak sudah paham. Oke, kita lanjut untuk contoh yang selanjutnya.
Masih di taksiran kesatuan terdekat dengan angka yang berbeda ya nak, 23,4, di mana 2 ini menempati nilai puluhan, sedangkan 3 ini menempati nilai satuan dan 4 menempati tempat persepuluhan. 2 menempati nilai puluhan, maka nilainya adalah 20. Sedangkan 3 menempati nilai satuan, maka nilainya adalah 3. Sedangkan 4 menempati nilai persepuluhan. Persepuluhan. 4 ini ada di belakang koma. Ya, 1 digit di belakang koma artinya nilainya adalah 0,4 atau 4/10. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita jabarkan. Kita lihat yang taksiran atas dulu. Taksiran atas itu kita hitung atau kita jabarkan bilangan ini menjadi 20 ditambah 3 ditambah 0,4. Nah, sekarang 0,4 ini kita lingkari. Karena mintanya ke atas, maka nanti diganti dengan angka 1. Oke, 20 ditambah 3 ditambah 1. Ke atas ya, karena permintaannya ke atas, bukan yang terbaik. Kalau yang terbaik nanti lihat kriterianya. Lanjut, 20 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya adalah 24. Oke, kita lanjutkan ke taksiran bawah. Taksiran bawahnya sama, kita jabarkan 23,4, ini kita jabarkan dulu. 20 ditambah 3 ditambah 0,4. Nah, kita lingkari nilai persepuluhannya 0,4 karena di soal mintanya, permintaan soal itu adalah taksiran bawah, maka nanti ditambah dengan 0 atau diganti dengan 0. Kita tinggal ganti 20 ditambah 3 ditambah 0. Hasilnya adalah 23. Oh maaf, Bu Arung salah. Ini harusnya sama dengannya agak melengkung. Karena ini bukan sama dengan, tetapi ini taksiran atau mendekati. Mendekati itu tidak sama persis ya, yang namanya mendekati. Nah, oke, sekarang kita hitung lagi taksiran terbaik dengan melihat kriteria. Kriterianya ada di sini nih. Ada di lingkaran ini. Ini kriterianya, nanti jangan dilupakan. Kriteria terbaiknya sama, kita jabarkan dulu 23,4 itu sama dengan 20 ditambah 3 ditambah 0,4. Oke, kita lihat dulu. Nah, 0,4 itu ada di kelompok atas atau kelompok bawah. Kita lihat dulu. 0,4 ada di sini, di kelompok bawah. Maka kalau di kelompok bawah nanti tinggal ditambah dengan 0. Mendekati 20 ditambah 3 ditambah 0. Mendekati 23. Kita masukkan tabelnya. Bilangan. Terus taksiran atas. Terus taksiran bawah. Terus taksiran terbaik. Oke, kita lihat bilangannya adalah 23,4. Taksiran atasnya adalah 24.
taksiran bawahnya 23, kemudian taksiran terbaiknya 23. Perhatikan, kalau taksiran ke atas berarti nilainya semakin besar, dari 23,4 ditaksir ke atas jadi 24. Sedangkan kalau taksiran ke bawah tinggal angka yang di depan koma yang utuh, 0,4-nya hilang, dan taksiran terbaiknya adalah 23, sama. Berarti nilai taksiran terbaik dari 23,4 adalah ke bawah, yaitu nilainya 23. Oke, sudah 2 soal. Harapannya anak-anak semakin jelas dan semakin paham. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini Bu Arum punya bilangan 24,8. Anak-anak nanti diminta untuk mencari nilai taksiran atas, nilai taksiran bawah, dan nilai taksiran yang terbaik. Caranya kita ingat, jangan malas untuk menjabarkan bilangan tersebut. Besok kalau anak-anak sudah mahir, sudah terampil, tidak perlu dijabarkan, tinggal dilihat saja boleh. Selama anak-anak belum memahaminya, anak-anak jangan malas untuk menjabarkan nilai tersebut supaya anak-anak paham. Misal kita hitung 24,8 di sini. Maaf, komanya ketinggalan. 24,8 ini dijabarkan menjadi 20 ditambah 4 ditambah 0,8. Nah, anak-anak ingat 0,8 itu taksiran mana? Kalau lupa, Bu, saya masih lupa. Silahkan ditulis di buku oret-oretnya. Silahkan buat sambil ingat-ingat ya. 9 sampai 5 itu atas, terus 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 dan 0 itu masuk ke bawah. Oke, kita lihat 0,8-nya kita lingkari, ya kan? Kita mau ke atas dulu. Jadi kita tidak perlu lihat kriteria karena di sini sudah ditentukan taksiran ke atas. Maka jelas nanti akan ditambah dengan nilai 1. Jadi 20 ditambah 4 ditambah 1. Maka 24,8 itu mendekati 25. Oke, kita tulis di kolomnya 25. Lalu untuk taksiran ke bawahnya kita tulis lagi. Nggak apa-apa nulis panjang, nanti anak-anak tahu, nanti anak-anak paham, tidak perlu nulis lagi yang penjabarannya. 20 ditambah 4 ditambah 0,8. Nah, di sini 20, 0,8-nya kita lingkari, ya kan? Diubah ke bawah, ke taksiran bawah, maka ditambah atau diganti dengan nilai 0. Tinggal 20 ditambah 4 ditambah 0 sama dengan 24. Nah, ini kita tulis juga di kolomnya 24. Oke, jadi 0,8-nya kalau ke atas diganti dengan 1, kalau ke bawah diganti dengan 0. Sedangkan untuk taksiran terbaik, nah ini kita harus melihat kriterianya. Yuk, kita jabarkan lagi. 24,8 itu sama dengan 20 ditambah 4 ditambah 0,8. Kita lingkari 0,8-nya. Lalu kita cari nilainya termasuk kriteria atas atau kriteria bawah. Kita cari angka 0,8. Oh, ada di sini nih. 0,8 ini yang Bu Arum lingkari nih.
berarti dia masuk ke atas. Kalau ke atas maka ditambah 1. Mendekati, maaf, ini juga belum mendekati. Nah, mendekati 20 ditambah 4 ditambah 1. Jadi 24,8 itu mendekati 25. Kita tulis di sini. Sama dengan taksiran atas, tidak apa-apa karena memang 24,8 itu lebih baik, atau taksiran terbaiknya adalah taksiran ke atas bukan ke bawah, karena 0,8 itu lebih dekat dengan angka 1 daripada turun menjadi nilai 0. Oke, sudah Bu Arum beri 3 contoh. Sekarang kita mulai ke ayo berlatih. Ini ada berapa soalnya? 5 soal. Silahkan anak-anak cari taksiran ke atas, taksiran ke bawah, dan taksiran terbaiknya. Ingat, kalau taksiran ke atas maka nilainya akan menjadi lebih besar. Nah, kalau taksiran ke bawah, nilai akan menjadi lebih kecil atau tetap. Nah, sedangkan taksiran terbaik, anak-anak harus lihat kriteria. Oke, dari Bu Arum, untuk materi taksiran kesatuan terdekat cukup sekian. Nanti apabila anak-anak masih mengalami kesulitan, silahkan bertanya atau boleh WA Bu Arum atau boleh memutar ulang videonya. Begitu. Terima kasih dari Bu Arum. Bu Arum tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.